Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya dimintain tolong untuk membetulkan casan HP. Ini casan HP atau merek apa ya? Tapi di sini ada logo Samsung dan di sini tulisannya super fast charging ya guys ya. Ini yang tipe C. Oke, kita cobain. Ini infonya mati. Kita coba lihat indikator di sini. Oke, di sini indikatornya mati ya, tidak menyala. Oke, tidak bisa masuk ya, berarti betul ini tidak masuk. Oke, kita coba perbaikin. Biasanya untuk casan HP itu masalahnya ada di sikring, kalau nggak sikring di outputnya ya, atau bisa juga ada di connecting ini ya, di konektor ini. Antara ini tuh tidak connect. Kalian harus pastikan dulu untuk kabel casannya tuh bagus ya. Kita cek dulu ya, bongkar dulu. Pertama untuk ngebongkar ini, biasanya untuk casan model sekarang itu tidak pakai baut ya, dia pakainya itu sistem soket dan di lem. Nah, untuk buka lemnya kita tetesin di pinggiran itu menggunakan kayu putih seperti ini. Kita kelilingin aja, kasih minyak kayu putih di sekelilingnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tunggu sekitar 15 menit. Nah, oke, ini setelah 15 menit ya, selanjutnya kalian masukkan ke sini ke kain ya. Nah, kita ketok-ketok di bagian ujung ininya, pelan-pelan aja. Nah, di bagian ini tuh kita ketok-ketok. Di bagian yang telah kita kasih minyak kayu putih tadi ya. Biasanya nanti akan ngebuka sendiri ya. Biasanya nanti akan ngebuka atau sedikit renggang guys. Nah, kalau udah renggang seperti ini, bisa kita congkel, bisa menggunakan cutter atau juga yang tipis-tipis ya, atau pisau dan yang lainnya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk dalamnya ya, untuk mesinnya kita ambil dulu. Nah, ini untuk mesinnya. Sini kelihatannya masih bagus banget ya, untuk mesinnya tuh mulus. Dan di sini juga tidak ada komponen yang kelihatan pecah atau gosong ya. Pertama saya akan coba cek dulu untuk sikringnya. Jadi untuk sikring itu ini ya, ini sikring. Biasanya sikring itu putus. Kita coba cek dulu sikringnya. Oke, kita coba ini ya. Ini yang bentuk resistor, ini ada sikring guys. Oke, di sini untuk sikringnya tuh masih bagus ya. Di sini masih terhubung. Berarti ini untuk sikring itu aman, tidak masalah. Oke, kita coba cek dulu untuk tegangannya. Masalahnya ada di bagian input atau output ya. Ini input tuh bagian yang masih 220 volt, sedangkan yang output adalah yang sudah dirubah menjadi DC ya. Ini biasanya itu untuk tegangannya 5 volt ya. Oke, kita coba cek dulu biar lebih gampang. Di sini saya menggunakan capitan ya. Dan kita capit di sini dan kita colokkan di sini. Nah ya, saya jauhkan sedikit biar kelihatan jelas. Hati-hati ya, hati-hati nyenggol sebelah sini karena ini bagian ini ada listrik AC 220 volt. Ini untuk input AC-nya ada ya 230 volt. Kita coba cek ke sini. Nah, kita coba cek setelah sikring. Oke, di sikring juga di sini normal ya, ada 220 volt, berarti fix untuk sikringnya bagus. Selanjutnya kita cek di bagian L besar ini ya. Di sini harusnya ada di atas 200 volt ya, atau sampai 300 volt. Ini kita cek di bagian DC. Tapi ini masuknya masih di area AC ya. Kita cek di bagian DC. Di sini harus ada tegangan tinggi guys. Di atas 200 volt ya. Biasanya 300 volt guys di sini. Nah, di sini ada 300 volt. 328 volt. Berarti untuk area input ini normal ya, tidak ada masalah. Selanjutnya biasanya yang sering terjadi ya, masalah cuma sepele guys. Biasanya masalahnya itu ada di sini nih. Kalian cek aja di dioda ini. Ini dioda. Nah, sebelumnya kita cek dulu untuk tegangannya, apakah ada keluar 5 volt. Nah, kita cek di elko yang ini guys ya. Ini kan elko 16 volt buat ke sini. Kita coba cek di sini apakah ada. Yang di sini 0 volt ya. Di sini 0 volt. Tidak ada tegangan. Di outputnya 0 volt. Yang seharusnya ini tuh 5 volt ya, atau 5,1 biasanya. Oke, berarti fix ini masalahnya ada di outputnya. Dan biasanya masalahnya tuh ada di sini nih ya.
sering terjadi di sini. Ini dioda. Ini dioda SMD ya. Ini S56. Jadi untuk mencari dioda ini agak susah ya. Kita akan coba modif nanti menggunakan dioda biasa. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya untuk dioda ini apakah benar ini short. Kita perhatikan di multitester. Nah, ini di sini. Kelihatan enggak? Dan ini di sini. Dan di sini angkanya 0 ya, berarti ini dioda short. Kita coba balik. Kalau dibalik 0 berarti fix ini diodanya short. Nah. Oke, 0. Berarti dioda ini short ya, fix. Selanjutnya kita lepas untuk diodanya. Sebelum melepas, kalian harus mengingat-ingat dulu posisinya ya. Bisa dipoto dulu, takutnya nanti lupa. Nah, ini sudah kita lepas. Dan ini untuk diodanya. Nah, setelah dibongkar, short ya. Nah ya, oke, fix. Ini udah short untuk diodanya. Kita coba cek jalurnya di sini, apakah short. Oke, nah ya, setelah dioda dicopot di sini tidak short. Oke, ini normal ya, tidak mendekati ke angka 0. Pokoknya kalau udah mendekati angka 0 berarti ini short. Ini untuk mencarinya agak susah ya karena SMD. Di sini saya akan menggantinya menggunakan dioda in 4148 ya, 4148. Oke, di sini ada garis ya, ini ada garis. Nah, kita samain kayak tadi ya, di sini juga ada garis, jadi garis kita pasang di bekas yang ada garis. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba cek apakah sekarang short atau tidak. Iya, ini sudah diganti. Coba perhatikan. Ini tadi menunjukkan ke angka 0 ya. Dan sini 500 ya, 508 ini normal, guys. Coba balik. Dibalik harusnya angkanya lebih gede. Oke, di sini sudah tidak short. Kita coba apakah sudah bisa berfungsi kembali. Nah, pakai ini aja biar gampang. Misalkan kalau belum berhasil bisa kita cek lagi yang lainnya ya. Nah, seperti ini. Kita coba colokkan. Dan kita coba cek untuk tegangannya. Sini satu, sini satu. Oke, sudah keluar ya 5,1 volt. Oke, kita coba apakah sudah bisa untuk mengecas. Dulu saya cabut dulu, takutnya kesenggol ya guys ya. Utamakan dulu safety. Coba colokkan sini. Oke, bismillah. Coba perhatikan tadi di sini di HP tidak bisa ya. Dan ini setelah kita perbaikin bisa ngecas guys ya. Ternyata belum bisa ngecas guys. Kita coba cek lagi tegangannya. Kenapa ini nggak bisa ngecas? Tadi di sini udah keluar ya untuk tegangannya. Kita coba cek lagi. Dan di sini untuk tegangannya 0 ya. Ini tegangannya 0. Udah tadi udah keluar 5,1 guys. Kenapa jadi 0 lagi? 0. Cek inputnya. Inputnya normal. Kita coba cek lagi untuk diodanya. Apa ini? Nah, di sini untuk diodanya normal aja guys, tidak short. Diodanya tidak short, tapi kenapa tegangannya 0? Oke, berarti tadi udah keluar 5,1 ya. Nah, oke nih guys, saya ganti diodanya. Ini menggunakan kode HER 104. Tadi menggunakan yang ini 4148. Takutnya nggak cocok ya. Karena ini tuh dioda Schottky ya. Jadi dioda yang spesifikasi yang tinggi guys. Kita coba ganti diodanya ya. Ini menggunakan seri HER ya atau dioda Schottky guys. Ini awalnya dioda 4148. Kita coba.
Ini pertama tadi udah nyala, ya udah keluar tegangan 5,1 volt, cuman pas dicoba tidak bisa. Dan dicek juga diodanya tidak short ya, tapi untuk tegangannya tidak keluar guys. Kita coba, kita ganti diodanya. Kita coba dulu guys. Oke, coba lagi. Setelah kita ganti diodanya ya, ini keluar gak tegangan. Tadi pertama udah keluar, cuma pas dicobain dia nggak bisa ngetes guys. Oke, di sini udah keluar 5,1. Dan kita cobain buat ngecas, apakah bisa? Nah, biar kelihatan jelas. Oke, tidak ada kebohongan di sini. Hati-hati ya, jangan megang sebelah sini. Lebih aman kita copot aja dulu biar aman ya. Kita cobain. Oke, kan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa ngecas? Nah, sekarang baru bisa ngecas guys ya. Padahal sama-sama dioda ya, cuman beda karakter guys ya. Oh ini dioda penyearah ya, biasa. Ini kita ganti menggunakan dioda Schottky atau dioda yang apa spesifiknya tuh frekuensi tinggi guys. Nah, ini udah bisa ngecas guys ya. Ini perhatikan diodanya yang diganti. Oke, nah ya dioda hair. Tadi awalnya menggunakan dioda ini tidak bisa ngecas ya. Dan awalnya dioda ini dioda short. Ini ternyata dioda Schottky guys. Oke, ini sudah bisa ngecas. Tuh. Kita coba rapikan. Oke, ini ya. Yang digantinya ini dioda hair 104. Hair 104 ya. Oke, perhatikan. Ini setelah kita perbaikin, ini tadi awalnya mati ya. Perhatikan. Oke, bisa ngecas ya, sudah bisa ngecas. Ini tadi diodanya short guys. Oke, sudah bisa ngecas. Nah, sudah bisa ngecas. Sebelum kalian cek untuk komponennya, coba kalian tetesin dulu di bagian ininya menggunakan air putih. Tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Biasanya untuk yang udah lama-lama itu di sini ada karat-karat itu guys, yang kuning-kuning, biar karatnya itu hilang. Nah, seperti ini. Ya. Dan terus kalian coba colokkan di sini. Biar tujuannya yang karat-karatnya itu rontok. Ya. Nah, seperti ini. Kalau udah jangan langsung dipakai, kalian bersihkan, lap dulu menggunakan tisu atau kain ini ya, kain kering. Lap dulu sampai kering atau diamkan dulu ya. Karena kan kayu putih berapa menit aja dia kering sendiri guys. Nah, seperti ini. Biar ngecasnya tuh lancar. Karena sebenarnya ada juga yang sepele ya guys ya, karena di sini tuh menyangkut banyak kotoran kayak debu sehingga ini tidak bisa connect. Oke, bisa ngecas kembali guys. Oke, mantap ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.